Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini akan diulas materi tentang teks hikayat dari mulai definisi, ciri, fungsi, struktur, dan kebahasaan. Untuk definisi dari teks hikayat, jadi teks hikayat itu merupakan bagian dari prosa lama yang umumnya mengisahkan kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan dan kesaktian yang dimiliki oleh tokoh. Jadi jangan aneh ketika membaca hikayat, diceritakan tokoh-tokohnya itu memiliki kesaktian atau keanehan, misal bisa terbang, memiliki ilmu yang luar biasa, sehingga bisa mengalahkan tokoh yang luar biasa juga. Nah, ini tentunya yang membedakan antara hikayat dengan novel. Kemudian juga berisi cerita sejarah. Jadi bisa juga hikayat itu berisi cerita sejarah atau asal-usul suatu tempat dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri dari hikayat yang membedakan dengan prosa lainnya, semisal novel atau cerpen. Dari segi bahasa, hikayat identiknya dengan bahasa Melayu lama. Jadi jika membaca hikayat, tentunya bagi yang tidak terbiasa atau mengetahui bahasa Melayu lama, nah ini akan merasa kesulitan nanti memaknai bahasa hikayat. Karena nanti juga akan muncul bahasa-bahasa arkais atau bahasa-bahasa yang sudah kuno, yang mungkin sekarang sudah tidak lagi digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian dari segi penulis atau pengarangnya, nah hikayat ini anonim, jadi tidak diketahui siapa pengarangnya. Ini yang membedakan antara hikayat dengan novel. Kalau novel kan ada penulisnya, misal Laskar Pelangi yang menulis Andrea Hirata. Kalau hikayat, misal hikayat Si Miskin, hikayat Bayan Budiman. Nah, ini tidak diketahui siapa penulisnya, karena berkembangnya mulut ke mulut ya. Kalau novel kan dicetak. Kemudian juga untuk penceritaan, hikayat ini bersifat statis, jadi tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang ceritanya itu-itu saja, tidak berseri, tidak bersambung seperti novel atau cerpen. Kemudian juga banyak memuat kemustahilan. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak mungkin dalam hikayat itu menjadi mungkin. Kemudian juga identik dengan kesaktian-kesaktian tokoh. Untuk latar, biasanya hikayat ini latar ceritanya istana sentris atau berlatar di suatu istana atau kerajaan. Meskipun ada juga hikayat yang tidak berlatar tempat di istana, tapi identiknya hikayat ini istana sentris atau menceritakan tentang kehidupan di istana, kehidupan raja, istri raja, anak raja, bahkan orang-orang terdekat raja. Ada beberapa fungsi dari hikayat. Yang pertama, hikayat ini bisa memberikan hiburan tentunya kepada pembaca, karena pembaca nanti diajak untuk berimajinasi. Kemudian juga bisa terhibur dari alur cerita. Kemudian juga dalam hikayat tentunya terdapat edukasi atau pendidikan dari amanat-amanat yang disampaikan. Kemudian juga ada nilai budaya. Jadi tidak jarang dalam hikayat itu ada unsur-unsur budaya atau tradisi yang diceritakan, sehingga kita bisa tahu kira-kira ini identiknya dengan budaya mana. Karena setiap daerah biasanya ada hikayatnya. Jadi ada fungsi budaya dalam hikayat.
Contoh dari hikayat yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Nah, ini juga bisa dibaca di buku siswa, baik yang cetak maupun elektronik untuk kelas 10. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu di negeri Kobat Syahrial. Nah, ini kan udah terlihat menceritakan tentang seorang raja. Ya, tadi ciri khas dari hikayat latarnya istana sentris ya, karena menceritakan kehidupan raja atau orang-orang terdekat raja. Ini bisa dibaca nanti. Kemudian Hatta beberapa lamanya. Nah, ini Hatta di sini bukan nama orang. Ya, nah ini termasuknya juga bahasa arkais atau bahasa Melayu lama nih. Hatta ini maka, ini konjungsi, ini kata hubung. Ini identik dengan hikayat. Kemudian ini masih lanjutannya. Maka anakanda, nah ini juga sama, kata-kata yang identik dengan hikayat, bahasa-bahasa Melayu lama yang mungkin sulit ditemukan di prosa baru, semisal novel atau cerpen. Ini masih lanjutannya. Nah, jadi dia tidak diketahui siapa penulisnya, hanya ada sumbernya saja dari buku Kesusastraan Melayu Klasik. Itu dia contoh dari teks hikayat. Untuk versi lengkapnya bisa dibaca dan disimak di buku paket atau buku internet, di internet ya, buku siswa elektronik maupun cetaknya. Nah, kita identifikasi benar tidak ada kemustahilan dalam hikayat. Dari cerita hikayat Indra Bangsawan tadi, nah kita akan temukan kemustahilan, misal bayi lahir disertai pedang dan panah. Nah, ini kan mustahil dalam kehidupan nyata. Jadi bayi lahir berbarengan dengan pedang dan panah. Jadi ketika keluar dari rahim ibu itu keluar juga pedang dan panah. Ini kan jarang terjadi. Ini namanya mustahil. Contoh kutipan kalimatnya. Kemudian juga seorang putri keluar dari gendang. Nah, ini seorang putri tiba-tiba muncul. Ini kan juga sama, mustahil. Kemudian juga menceritakan kesaktian tokoh. Ada tidak kira-kira dalam cerita hikayat Indra Bangsawan? Nah, ternyata ditemukan ketika Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Jadi dalam cerita tersebut diceritakan ada sosok yang antagonis atau jahat, sosok Garuda yang menghancurkan kerajaan. Nah, namun bisa dikalahkan oleh Syah Peri. Kemudian juga diceritakan raksasa memberi sarung kesaktian. Nah, ini juga menceritakan kesaktian tokoh. Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Nah, Buraksa ini kan sosok yang jahat, yang kuat, tapi dikalahkan oleh Indra Bangsawan yang tidak kalah saktinya. Ini bukti bahwa dalam hikayat tersebut menceritakan kesaktian tokoh. Kemudian tadi ciri khas yang berikutnya, hikayat ini penulisnya anonim atau tidak diketahui, beda halnya dengan novel yang jelas ada penulisnya. Misal novel Dilan ada penulisnya Pidi Baik, Laskar Pelangi Andra Hirata, kemudian Harry Potter ada J.K. Rowling dan sebagainya. Tapi untuk hikayat ini nih ciri khasnya dia tidak diketahui siapa penulisnya. Karena saat itu memang hikayat diceritakannya secara lisan, ya, melalui mulut ke mulut. Kemudian juga
ciri khas hikayat tadi istana sentris, jadi berkaitan erat dengan kehidupan istana atau kerajaan. Sudah kita temukan tadi di bagian awal, menceritakan seorang raja, yaitu Raja Indra Bungsu, kemudian putranya Syahperi dan Indra Bangsawan. Kemudian juga untuk mengidentifikasi nilai dalam hikayat, jadi dalam hikayat juga terdapat nilai-nilai yang tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semisal nilai religi. Jadi nilai religi ini nilai yang berkaitan erat dengan keagamaan. Jadi ada juga hikayat yang di dalamnya terdapat nilai religi. Ciri khasnya nilai religi ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, surga, neraka, dan sebagainya. Beda halnya dengan nilai moral, jadi nilai moral ini merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca. Jadi kalau dalam cerita diceritakan bahwa tokohnya itu rajin beribadah, memohon kepada Tuhannya, berarti tercermin di sana nilai religi. Kemudian kalau tokoh-tokohnya ternyata budi pekertinya baik, diceritakannya, kemudian taat terhadap peraturan, nah berarti tercermin di sana nilai moral. Kemudian nilai sosial juga kerap muncul dalam hikayat. Jadi nilai sosial ini berkaitan erat dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Jadi kalau kalian ingin mengetahui apakah ada nilai sosial, nah biasanya dikaitkan dengan kepatutan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, tokohnya diceritakan suka tolong-menolong, suka membantu ya terhadap sesama. Nah, di sana bisa tercermin konsep dari nilai sosial. Kemudian ada nilai budaya. Jadi nilai budaya ini nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun. Misal diceritakan tokohnya melakukan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Upacara-upacara misalnya, di sana mencerminkan nilai budaya. Ada juga nilai estetika atau nilai keindahan. Ini biasanya didapat dari alur ya, kemudian dari gaya bahasa, kemudian juga ada nilai edukasi, nilai yang memberikan pendidikan. Nah, tentunya nilai-nilai ini memang tidak harus semuanya ada dalam satu hikayat. Tapi biasanya ada salah satu atau beberapa nilai yang terkandung dalam hikayat. Ini contohnya, contoh analisis dari nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Misal ada nilai agama. Jadi ciri khasnya kan kalau nilai agama itu ada kaitannya dengan memohon kepada Tuhan. Contohnya, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut. Nah, ini kan ada dalam teks tadi. Ketika seseorang diperintahkan untuk membaca doa. Nah, doa itu kan kaitannya dengan ketuhanan. Ini contoh dari identifikasi nilai dalam teks hikayat. Jadi kalau kalian disuruh mencari atau mengidentifikasi nilai dalam hikayat, kalian tinggal mengutip ya bagian dari hikayat tersebut yang mencerminkan nilai yang dimaksud. Misal ingin mencari nilai agama, berarti kalian mengutip teks dari hikayat tersebut yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Misal tokohnya sedang berdoa atau sering berdoa, rajin sholat, nah itu bisa dikutip sebagai bukti adanya nilai agama. Ini bukti nilai sosial.
Jadi nilai sosial ini mencerminkan adanya kontak sosial dari individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Misal si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, akan tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Nah, jadi di sini mencerminkan tidak adanya perbedaan status sosial. Kemudian juga nilai budaya atau tradisi juga ada dalam teks hikayat. Contohnya bisa disimak. Nah, mana kira-kira bukti bahwa terdapat nilai budaya? Di sana diceritakan bahwa saat itu orang-orang masih percaya dengan mimpi. Nah, ini kan budaya yang erat dengan suatu masyarakat. Jadi percaya terhadap mimpi. Kemudian juga nilai moral berkaitan dengan perilaku. Di sana diceritakan tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Ini kan sikap perilaku ya, bekerja keras tuh. Ada juga nilai edukasi. Konsepnya kewajiban belajar ilmu. Jadi ketika tokohnya itu giat mencari ilmu, nah tentunya di sana menggambarkan nilai edukasi. Kita lanjut ke struktur dari teks hikayat. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada abstraksi. Jadi abstraksi ini merupakan bagian yang berisi ringkasan atau inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa. Dan abstraksi ini bersifat opsional ya dalam hikayat, jadi bisa ada, bisa juga tidak. Kemudian orientasi. Nah, orientasi ini pengenalan cerita, pengenalan awal cerita. Dari mulai pengenalan waktu, suasana, kemudian tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Setelah dikenalkan, kemudian masuk ke bagian komplikasi. Di bagian komplikasi ini isinya urutan kejadian-kejadian dalam cerita tersebut. Nah, biasanya ketika sudah masuk bagian komplikasi ini, kita bisa mendapatkan karakter atau watak dari tokoh cerita. Kalau tadi di awal di orientasi mungkin belum didapat karena masih pengenalan awal. Tapi ketika sudah masuk bagian komplikasi, kita sudah bisa mendapatkan karakter dari tokoh. Setelah bagian komplikasi, kemudian ada bagian evaluasi. Di bagian evaluasi ini sudah mengarah pada klimaks. Jadi pada puncak masalah yang mendapatkan penyelesaian ya. Jadi sudah masuk ke bagian puncak masalahnya. Tentunya setelah ada puncak masalah ada resolusi. Jadi pada bagian ini berisi pengungkapan solusi dari masalah yang dialami oleh tokoh. Jadi ketika ada masalah pasti ada pemecahannya atau solusinya. Dan di bagian terakhir ada koda. Nah, koda ini merupakan nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Jadi koda ini biasanya bisa secara implisit atau eksplisit ya diceritakan dalam teks. Biasanya isinya amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, baik secara langsung terlihat dalam teks maupun tidak langsung atau implisit.
Kemudian kita akan mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Jadi sama dengan teks-teks lainnya, hikayat pun memiliki karakteristik kebahasaan. Nah, kira-kira ada apa saja? Nah, biasanya menggunakan konjungsi. Nah, ini hampir sama juga dengan teks-teks lainnya. Kemudian juga ada kata-kata arkais. Kita lihat contoh konjungsinya yang kerap digunakan dalam hikayat ada maka, ada hatta juga sama, itu merupakan konjungsi. Ini contohnya. Kemudian yang disebut dengan kata arkais ini kosakata yang sudah tidak lazim digunakan saat ini, atau mungkin sudah jarang bahkan tidak digunakan lagi saat ini. Atau disebut juga dengan kosakata yang berhubungan dengan masa lampau atau kuno. Contohnya, beroleh, titah, buluh, mahligai, ditoreh, cembul, inang. Maknanya bisa kalian cermati. Nah, kemudian ciri khas lain terkait kebahasaan yang identik dengan hikayat yakni adanya majas. Jadi majas memang lekat dengan karya sastra, baik prosa, puisi, maupun drama. Nah, ini yang identik dengan hikayat. Mengapa ada majas? Nah, karena biasanya majas ini akan menimbulkan kesan tertentu dalam penceritaan. Bisa kesannya itu melebih-lebihkan, menyindir, menentang, memperhalus, dan sebagainya. Tergantung majas yang digunakan. Misal nih ada penggunaan majas antonomasia yang digarisbawahi ya, si miskin, itu contoh penggunaan majas antonomasia. Jadi majas antonomasia ini majas yang menyebutkan ciri, ya, sebutan, panggilan untuk seseorang. Si miskin, si kaya, si hidung belang, itu contohnya. Ini kerap juga digunakan dalam teks hikayat. Kemudian juga ada majas simile, kerap juga ditemukan dalam hikayat maupun karya sastra lainnya, semisal cerpen dan novel. Jadi majas simile ini majas yang membandingkan satu hal dengan hal lainnya, dan dia ciri khasnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Misal seperti laksana, bak, bagaikan. Nah, kita lihat di sana contohnya dalam hikayat, si miskin laki bini dengan rupa kayunya seperti di mamah anjing rupanya. Nah, itu contoh ya, ada penggunaan kata seperti untuk membandingkan satu hal dengan hal lain. Kemudian dalam cerpen pun juga kerap ditemukan contohnya, seperti warna bendera bergambar senjata yang merebak dan dikibarkan sembunyi-sembunyi. Itu ada penggunaan seperti. Baik, itu dia struktur, kebahasaan, definisi, dan ciri dari teks hikayat. Kita bisa baca juga secara lengkapnya di sumber berikut. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.